dan mereka pun bisa menjaga diri untuk tidak mendoakan kecuali yang baik. Cuma yang jadi masalah ini dengan orang mastur tuh hati-hati kita. Hati-hati. Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Di dalam riwayat lain, innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah Ta'ala itu sangat cinta. Nah ada kalimat cinta lah. Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai. Berarti orang ini dicintai Tuhan. Kalau sudah dicintai itu berarti wali itu. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa. Satu. Nah bertakwa ini kadang-kadang juga dideteksi. Kadang mestinya berbaju takwa. Bisa aja baju batik. Bisa aja baju hem. Bisa aja baju kaos. Almarhum Gus Dur bari Allah yarhamu rahmatal abrar. Jadi Sidin itu pernah menyampaikan satu materi berselawar panjang ya kayak biasa lah Gus Dur ya Pak. Berselawar panjang berbaju waktu itu kalau kada salah berbaju hem. Hem kah pangarnya nang baju biasa tuh. Baju yang bakancing biasa kata. Kadang tangan handap, kadang tangan panjang. Terancak tangan handap bang. Kayak penampilan Sidin biasa tuh tangan handap. Berselawar panjang, kada berkopiah. Nang rambut belah pinggir Sidin. Takuni orang Gus. Kenapa sampean ini kada berpakaian kayak yang lain, selayaknya kiai-kiai yang lain tuh dah. Ada orang tuh sepalih berjubah, kalau perlu bersurban, berbulang. Ada sampean ini kenapa jadi kayak ini? Ujar Gus Dur, aku jar Sidin berselawar panjang, orang tahu kalau pada kiai. Artinya aku berselawar panjang, berpakaian kayak ini, orang tahu aja kalau Sidin pada aku nih kiai, artinya sudah cukup aja. Kada harus menunjukkan identitas kiai itu kemudian dengan pakaian-pakaian yang seperti itu maksud Gus Dur. Nah karena pakaian kada kawa dideteksi orang itu. Karena orang bertakwa itu kada dihitung dari pakaian. Meskipun tulisannya tulisan pakaian baju takwa. Allah mencintai hambanya yang bertakwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Bertakwa di sini maksudnya apabila Allah memerintahkan Sidin gawi, bila dilarang Sidin tinggalkan, dah ada urusan itu benar ya. Bila disuruh gawi Sidin, bila dilarang tinggalkan. Dua orangnya sugih. Al-Ghani. Sugih. Sugihnya jelas billah, itu nyata sudah. Al-Ghani billah. Inya agama ini kadang melarang orang itu sugih, mudahan sugih ben beratan. Yang tidak diperkenankan itu jangan sugih, hanya hendak berusaha sugih aja, tapi itu melalaikan dari Tuhan itu yang dilarang. Lalai dari Tuhan itu kadangnya sugih susah gitu dilarang. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, janganlah harta kamu, usaha kamu, kekayaan kamu, begitu juga anak-anak dan keluarga kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Melalaikan kamu. Berdagang kada ingat di waktu, berusaha kada ingat di waktu, berusaha menggawi nang haram, berusaha menipu orang, berusaha menzalimi orang, nang ini nang dilarang, kada ingat lagi di Tuhan. Kawin lalu kemudian bini melalaikannya dari Tuhan, atau laki melalaikan bini dari Tuhan, menyuruh bermaksiat, itu nang dilarang. Selain dari itu ada apa? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang hartanya, keluarganya justru malah membuat dia lalai dari Tuhan, maka mereka itulah orang-orang rugi. Berarti meskipun pemasukannya besar secara nominal,
tetapi itu meolah lalai dari Tuhan, tetap Allah anggap itu ruginya. Meskipun dalam pandangan manusianya untung, tapi jar Tuhannya rugi. Nang ini berusaha kada tapi besar nominal yang didapat. Tetapi usahanya kada maolahnya lalai, waktunya juhurnya berjuhur. Ya harus jujurnya mana? Maka ini orang untung berarti. Jadi dua, ghani, ini sugih, jangan nyakawat. Dan sugih itu men kada sugih dasar nyaman sugih, jadi biar kemana bawa. Berduit lawan kada berduit, dasar nyaman berduit, biar kayak apa aja. Orang miskin sembahyang duha, orang sugih gin kawa. Orang miskin tahajud nang sugih gin kawa. Orang miskin puasa Senin Kamis nang sugih gin kawa. Begitu nang sugih bahaji umrah lalu nang miskin berdiam. Ketika nang sugih bewakaf banyak, nang miskin kada kawa empat. Itu karunia Tuhan. Tapi Allah mampu membalik keadaan untuk menjadikan orang-orang miskin tadi menjadi sugih. 2, 3, khafi. Inya bertakwa lawan Tuhan. Inya berharta sehingga kemudian banyak bisa membantu orang lain. Yang ketiga khafi, inya mampu menyembunyikan diri. Nah ini nang bahaya orang-orang begini nih. Selain bertakwa lawan Tuhan, ya terkadang kewalian itu tertutup dengan usaha. Sebenarnya wali Tuhan, wali nang apa tuh jadi sibuk di toko. Ciri-ciri mereka ini lebih parah lagi dikatakan. Ciri-ciri mereka malah Nabi menggambarkan mereka ini memiliki ciri-ciri idza ghabu lam yuftaqadu wa idza hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu. Masalahnya wali orangnya, tetapi ciri-cirinya ini nang sulit kita pahami. Ujar Nabi, mereka ini memiliki ciri-ciri apabila mereka tidak datang, tidak hadir dalam suatu acara. Ini ada Isra Mi'raj di As-Sabirin. Sidin kada hadir, mana ada orang mencari, mana ada orang bertakun, mana haji anu, kada ada. Jadi bila sidin kada datang, kada bisa orang cari. Tapi kemudian wa idza hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu. Bila sidin hadir, orang kada bisa juga nyuruh ke muka. Hadir sidin datang. Pak Haji pian jangan duduk situ. Pian ke muka sini lawan nang lain. Kada bisa juga. Jadi bilanya kada datang, orang kada nyari. Bilanya datang, orang kada menghormati. Bisa benar meleburnya lawan nang lain. Tetapi awas, ujar Nabi, qulubuhum masabihul huda. Tetapi hati mereka itu macam lentera. Hatinya itu macam lentera yang terang. Yakhrujuna fi ghabra mudlimah. Mereka itu akan keluar. Sementara ulama memaknakan, mereka itu baru akan nampak apabila masyarakat dalam keadaan terdesak. Kesulitan orang, lalu mereka nang mengangkat tangan meminta kepada Allah, saat itu doa mereka dikabulkan oleh Allah. Jadi mereka ini mengikuti para anbiya, para nabi, rendah, memiliki sifat rendah hati. Itu mereka ikuti. Ulun tutup dengan satu cerita. Diceritakan oleh Sayyid Muhammad Syatiri di dalam kitab beliau Syarah Yaqutun Nafis, Syarhul Yaqutun Nafis. Karangan ayah beliau sendiri, Habib Ahmad Syatiri. Jadi dulu ulun nih kada ingat lah, ulun sampai sekarang nih kada ingat lagi membuka kitab itu untuk memastikan. Ulun lupa siapa tokohnya. Kalau bukan Ibrahim bin Adham, apa Malik bin Dinar, apa Bishr Hafi, ulun kada ingat. Pokoknya wali min auliillah gitu. Cuma ulun kada ingat siapa orangnya. Kalau tidak salah Malik bin Dinar lah, kalau tidak salah.
Atau Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar kalau tidak salah. Pokoknya wali lah, seorang wali Allah Ta'ala. Di zaman Sidin itu terjadi kemarau panjang. Ada turun-turun hujan. Sehingga para ulama ini menganjurkan masyarakat berpuasa dan melaksanakan sholat istisqa. Termasuk si wali ini. Si Malik bin Dinar apa Ibrahim bin Adham tadi. Nah, itu istisqa. Anak-anak dibawa. Orang tua dibawa, orang sakit dibawa, binatang pun dibawa. Untuk memancing kasihannya Allah Ta'ala. Artinya, ya Allah kalau memang kami ini berdosa, ini ada anak-anak, ini ada orang tua, ini ada binatang gitu loh. Maka kalau memang hujan ini tertahan karena dosa kami, maka setidaknya pandanglah anak-anak ini nah. Orang tua ini nah. Coba binatang-binatang yang kehausan. Dilakukanlah istisqa. Kada turun hujan. Dan itu terjadi berulang. Minggu muka istisqa lagi kada juga. Minggu muka istisqa lagi kada juga. Akhirnya si wali tadi bulik ke rumah. Setelah sama-sama istisqa kada juga hujan. Kada juga hujan. Singkatnya ketika Sidin bulik rupanya kenapa tiba-tiba pandangan mata ini terarah kepada seorang lelaki yang berdiri di pinggir sumur. Seorang lelaki berkulit hitam. Lalu lelaki ini tiba-tiba menadahkan tangannya dan berdoa, ya Allah. Ini rupanya si Malik bin Dinar apa wali tadi memperhatikan mulai jauh sambil mendengari apa orang ini di pinggir sumur. Lalu lelaki itu berkata, ya Allah, kalau memang ulun ini adalah orang yang pian cintai, kalau memang ulun ini adalah orang yang dicintai di sisi pian, maka tolong hujani penduduk kota ini nah. Kesian mereka. Hendak memerlukan air tetapi hujan kada turun-turun. Kalau memang ulun dicintai di sisi pian, hujani. Kada belanggar hari. Hari itu jua langit langsung hitam. Hujan turun dengan deras sampai sumur itu meluber. Buliklah si lelaki tadi. Diumpatilah oleh si wali tadi. Malik bin Dinar apa Ibrahim bin Adham diikutilah. Penasaran sih, siapa nih? Nyamannya meminta lawan Tuhan langsung hujan. Orang maka balik berapa minggu sebenarnya suka hujan-hujan. Diikutilah sekalinya lelaki ini bulik menuju satu tempat penampungan budak. Nah, ternyata dilihat, oh itu penampungan budak. Budak di situ dijual. Bulik lenyap ke rumah, mengumpulkan semua duitnya, bawanya lagi ke situ. Ditakuninya ini berjual budak kah? Jorang berjual. Adakah berjual budak? Jorang banyak anak yang mana kam ditunjuknya lah lelaki tadi, dicarinya. Lelaki kulit hitam begini-begini. Ujar nang ampun budak, ikam kada salah tukar kah? Carinya kada aku nak nang itu. Mun kawan nang lain aja aku sarankan nang ini nak kuat, nang itu orang lemahan. Nang ini nak kuat orang ini. Kada jinya aku milih nang itu. Sudah jarang kalau kemana itu bawa. Dibawalah. Begitu keluar, si budak tadi mengatakan, wahai tuan, apa nang pian perintahkan lu nak kerjakan? Karena budak wajib inya taat lawan tuannya. Maka ujar si wali tadi, aku saat ini juga memerdekakan ikam karena Allah. Terkajut si budak tadi, ujar si budak tadi, ulun kada minta merdeka lawan pian. Pokoknya pian bareja ulun juga ulun gawi. Ujar si wali tadi, sudahlah aku kada hendak berpanjang-panjang kisah lawan ikam. Sekarang kayak ini jangan bertakun. Ikam ini siapa? Ujar lelaki tadi, ulun di budak pian. Ujar lelaki tadi, sudahlah aku ujar lelaki tadi melihat. Ketika ikam mengangkat tangan di samping sumur itu dan ikam meminta kepada Allah, maka di saat yang sama hujan langsung turun. Padahal tuh orang-orang yang selama ini dikenal sebagai orang-orang bertakwa turunan ke lapangan. Meminta hujan kada turun. Begitu ikam minta hujan langsung turun. Ikam ini siapa sih sebenarnya? Rupanya lelaki tadi kada menyangka ada orang yang melihat apa yang ia lakukan. Lalu ia terkejut. Karena kada menyangka apa yang ia lakukan itu diketahui orang. Tapi nya kada menjawab, inya hanya diam. Lalu sambil berjalan, tibalah di satu masjid.
Maka budak tadi berkata, Tuan, kalau pian meijinakan, ulun hendak umpat sembayang dulu di masjid ini nah. Kalau pian meijinakan ulun minta izin tak sembayang dulu setemat di sini. Jadi si wali tadi silahkan. Ika mendak ke situ aja, ada apa-apa juga. Masuklah lelaki tadi. Diikutilah oleh si wali tadi. Wali Allah Ta'ala, jangan itu Malik bin Dinar, dasar wali Allah Ta'ala memang. Diikutilah. Lalu oleh beliau diperhatikanlah si budak tadi. Sembahyanglah budak tadi. Bagus sembahyangnya memang. Setelahnya tuntung sembahyang, lalu nya angkat tangan pulang sekali. Lalu disituinya berkata, didengar oleh si Malik bin Dinar tadi. Didengar. Tiba-tiba lelaki tadi berkata di dalam doanya, wahai Allah, saat ini rahasia antara pian dan ulun sudah terbongkar. Maka saat ini juga ulun berharap untuk dipindahkan ke hadrat pian. Maka kada belanggar, kada sampai keluarnya dari saat itu juga, di masjid itu juga, di tempat itu juga lelaki ini diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Meninggalnya. Ketikanya meminta, ya Allah rahasia sudah terbuka, maka saatnya pindahkan ulun ke hadrat pian. Karena menghindari terjadinya fitnah. Allah angkat. Ini cerita. Ulun ingat disebutkan di dalam syarah Yaqut di dalam bab salatil istisqa. Babu salatil istisqa. Bab istisqa diceritakan cerita ini. Cuma lihat aja karena sosoknya. Orang yang mengikuti ini apa Malik bin Dinar apa Ibrahim bin Adham gitu. Ini cerita menunjukkan kepada kita bahwa ada terkadang di sekitar kita ini orang yang tampaknya orang tidak memandang mereka, orang tidak menghormati mereka, dan mereka pun pada dasarnya tidak juga haus dengan penghormatan orang. Kada juga mengharap penghormatan orang. Ya mengalir saja mereka berjalan di dalam ibadahnya kepada Allah. Orang kada menghormati, orang pun kada menyanjung, orang pun bahkan kada mengenal. Tapi boleh jadi mereka ini apabila meminta kepada Allah, maka doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang Nabi mewanti-wanti kita. Hati-hati dengan orang seperti ini. Jadi mereka datang, orang kada menghormati, mereka kada datang, orang pun kada mencari. Tetapi yang pasti mereka bertakwa kepada Allah dan mereka sangat tersembunyi. Dalam riwayat lain tadi kata, innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Mereka takwa, mereka tidak terekspos. Tidak terekspos. Jadi tidak semua para wali Allah Ta'ala itu suka terekspos. Banyak sekali yang tidak terekspos. Sebagaimana ikan-ikan yang kita kenal selama ini, lebih banyak iwak yang kada kita ketahui dalam lautan itu. Jadi apa yang tidak kita tahu lebih banyak dari apa yang telah kita tahu. Dan boleh jadi rahasia-rahasia yang lebih banyak itu justru masih tersimpan rapat di dasar lautan dan kita belum mengetahui rahasia-rahasia tersebut. Ya mudah-mudahan dengan berkah para aulia-aulia Allah yang hadir ataupun yang tidak hadir, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita.